Hati-hati teman-teman, bahaya berburu di hutan. Assalamualaikum, hai semua. Nah, jumpa lagi dengan saya di channel BSA tentunya. Oke, nah kita ini kan ingin menyalurkan hobi, tapi harus diingat teman-teman, ada beberapa bahaya yang sangat perlu kita ketahui, terkhusus buat teman-teman yang memang suka atau baru punya niat ingin berburu di dalam hutan. Nah, jangan sampai niat kita yang tadinya ingin refreshing, ingin menjalankan hobi, nah ekspektasi kita itu wah akan menyenangkan ini, tapi malah dapat masalah. Oke, nah apa saja sih bahaya yang perlu kita ketahui ketika berburu di dalam hutan? Simak videonya. Nah, poin pertama yang harus kita waspadai ketika berada di dalam hutan yaitu bahaya tawon teman-teman. Nah, kita kan berburu di dalam hutan dan targetnya itu memang kebanyakan berada di atas teman-teman ya. Nah, pada saat kita berburu dan ingin membidik target buruan kita, nah biasanya kan kita sedikit lengah kan, atau memang betul-betul lengah teman-teman. Kita tidak memperhatikan area sekitar, di samping, di kiri kanan, entah di belakang. Kita tidak tahu atau kita tidak sadar teman-teman bahwa sudah ada tawon yang ada di area tersebut teman-teman ya. Nah, ini sudah pernah kejadian. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita ilustrasikan ini si pemburunya teman-teman. Di sini target buruannya, dan si pemburunya ini dia tidak memperhatikan bahwa ada tawon di sebelah dari buruan ini teman-teman ya. Nah, alhasil ketika dia melepaskan tembakan, tawonnya ini terkena juga guys. Dan sudah bisa teman-teman bayangkan lah bagaimana kalau dikejar tawon ya. Nah, untuk poin yang kedua, bahaya yang sangat perlu kita ketahui juga ketika main di hutan, yaitu bahaya ular teman-teman. Nah, kebalikan dari tawon yang tadi kan. Nah, ular ini kan kebanyakan berada di tempat yang rendah atau di tanah lah seperti itu. Jarang kita temukan ular yang berada di atas pohon. Jarang kan? Oke. Nah, kita kan berburu dan target buruan kita ketika berada di hutan itu kebanyakan di atas teman-teman ya. Dan fokus kita itu biasanya, termasuk saya juga teman-teman, biasanya tertuju pada targetnya saja, padahal di bagian bawah juga ini harus atau sangat perlu kita perhatikan juga, karena ular ini apalagi yang berbisa ya teman-teman, sangat berbahaya buat kita tentunya. Nah, hal ini sangat perlu kita perhatikan juga, jangan sampai fokus kita tertuju hanya kepada si buruannya, tapi kita lengah padahal di bagian bawah itu sudah ada bahaya yang mengintai teman-teman. Oke, nah saran saya buat teman-teman yang memang baru atau ingin berburu di dalam hutan, bisa teman-teman gunakan sepatu atau pelindung kaki yang semacamnya, sehingga bisa ya meminimalisir lah bahaya yang terjadi pada diri kita. Nah, selanjutnya kita pindah pada poin yang ketiga ya teman-teman, yaitu tumbuhan-tumbuhan liar yang bisa membahayakan diri kita. Nah, di dalam hutan ini kan banyak sekali jenis tumbuhannya. Nah, ini perlu kita ketahui teman-teman, mana yang bermanfaat, mana yang bisa berbahaya, atau mana yang bisa dimakan dan lain semacamnya. Itu perlu kita ketahui teman-teman. Kenapa? Karena bisa meminimalisir bahaya yang terjadi dan juga bisa berguna apabila kita menemukan tumbuhan yang bisa dimakan atau yang bermanfaat lainnya. Itu bisa bermanfaat buat diri kita, tapi ada juga tanaman yang bisa membahayakan. Nah, kejadian ini pernah saya alami ya teman-teman ketika main di hutan, dan memang pada saat itu saya belum tahu bahwa tumbuhan yang saya ambil itu memang bikin sebagian badan saya itu bengkak-bengkak teman-teman. Kemudian untuk poin yang nomor 4 yaitu waspada dengan para petani yang ada di hutan teman-teman. Maksud saya bukan petaninya yang berbahaya, mau gigit orang, tidak, bukan seperti itu ya. Justru kita yang bisa membahayakan para petani di hutan teman-teman. Di hutan itu kan kita bawaannya seperti kita menganggapnya sunyi, sepi, tidak ada orang dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu, apalagi ini terkhusus buat teman-teman yang suka menembak horizontal itu, hati-hati sekali teman-teman. Kita ini tidak tahu yang di sebelahnya itu, sebelah
hutan semak belukar itu kita tidak tahu ada orang atau petani yang mau mengambil kayu dan lain sebagainya, berkegiatan apa, kita kan tidak tahu teman-teman. Jadi memang harus betul-betul kita perhitungkan ya ketika menembak secara horizontal datar seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya kalau ada yang bertanya, Bang, kalau makhluk gaib apa perlu kita waspadai? Ya menurut saya iya sangat perlu teman-teman. Tapi bukan makhluk gaib setan, pocong, kuntilanak, suster ngesot dan lain sebagainya, sepupu-sepupunya itu teman-teman. Bukan seperti itu teman-teman ya. Coba bayangkan suster ngesot ada di hutan ini dan semak belukarnya seperti ini teman-teman. Coba bayangkan bagaimana dia kesusahan untuk berjalan, masa berjalan. Apa ya? Yang ngesot seperti itu teman-teman, atau pocong bisa pagate dia kalau begitu teman-teman. Atau kuntilanak yang suka terbang itu bisa rambutnya itu bisa nyangkut di pohon seperti itu ya, duri dan lain sebagainya. Bukan seram lagi tapi lucu teman-teman kalau buat saya. Oke, yang perlu kita waspadai itu godaan-godaan atau bisikan-bisikan yang misal menyesatkan begitu. Terkhusus saya seorang muslim teman-teman. Kalau ketika keluar rumah saya biasanya membaca ayat kursi atau doa ketika keluar rumah teman-teman, supaya bisa terjagalah seperti itu. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya, beberapa bahaya yang perlu kita ketahui ketika main atau berburu di dalam hutan, agar bisa meminimalisir lah bahaya yang terjadi pada diri kita teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang senior atau yang sudah biasalah ketika main di hutan dan sudah mengetahui ilmu-ilmu teknik survival dan lain sebagainya, apabila ada tips atau ilmu yang ingin dibagikan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, saya Muhammad Fikrul pamit undur diri. Salam bediler, salam berpetualang.